Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga kalian semua masih tetap semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentunya seperti biasa. Namun alangkah baiknya dalam setiap pembelajaran, yuk kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Ya, setelah kemarin kita belajar tentang adanya penemuan arus listrik, lalu ada rangkaian listrik. Kali ini kita akan belajar apa sih pengaruhnya terhadap perubahan sosial budaya atau pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya itu apa ya? Tadi ada kata-kata perubahan sosial budaya. Apa itu perubahan sosial budaya? Ya, perubahan sosial budaya adalah perubahan dalam kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sikap, perilaku, tata cara kehidupan, dan budayanya. Nah, kalau kita lihat seperti pada gambar yang dulunya belajar memakai lilin, akhirnya berubah semuanya menjadi bisa pakai lampu. Atau yang tadinya sikapnya akhirnya belajarnya selalu di siang hari, kalau ada PR selalu dikerjakan. Nah, sekarang perubahan sikapnya karena sudah ada lampu, ya sudah, kalau ada PR nanti aja, nanti malam, dan sebagainya. Nah, ini maksud dari perubahan sosial budaya. Sebelum kita masuk ke pengaruhnya, yuk kita lihat nih, apa saja yang ada pada saat sebelum adanya listrik. Nah, yang pertama, kita bisa lihat ya, menyetrika baju. Ketika belum ada listrik, mereka menggunakan setrika arang. Kalau sekarang sepertinya sudah tidak ada ya, bahkan jarang yang mempunyai setrika arang. Yang kedua, komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja. Jadi komunikasinya jarak dekat, tidak bisa komunikasi jarak jauh. Tidak bisa yang orang yang ada di Jawa mau komunikasi dengan orang yang ada di Papua, ya tidak bisa. Lalu masyarakatnya pada zaman dulu hanya bekerja di siang hari, ya karena belum ada penerangan tadi, belum ada lampu-lampu, jadi mereka mengerjakannya agar efektif hanya di siang hari. Lalu yang selanjutnya, belajar penerangannya menggunakan lampu minyak. Seperti yang tadi sudah dilihat ya, ketika malam-malam akhirnya mau belajar juga terpaksa belajar, yaitu hanya menggunakan lampu minyak. Lalu ada lagi nih beberapa kegiatan, yaitu kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya hanya dilakukan di siang hari. Ya, karena kalau malam tentunya tidak ada pencahayaan karena belum ada listrik. Lalu selanjutnya mengambil air dengan cara menimba dari sumur. Lalu ada mencuci pakaian secara manual, ya masih tangan, ya walaupun mungkin sekarang masih ada beberapa yang manual, tapi
tapi tentunya sekarang juga ada yang sudah menggunakan mesin. Lalu menghaluskan bumbu masakan dengan cobek dan mengumpulkan warga dengan kentungan. Jadi kalau mau ada acara, ada sesuatu yang mau ngumpulin warga, itu masih menggunakan kentongan. Ya, lalu apa yang terjadi ketika sudah ada listrik? Ya, sesudah ada listrik tentunya berubah semuanya. Jadi belajar jadi lebih nyaman karena ada lampu listrik. Bisa kapan aja belajarnya. Bisa dari siang sampai malam belajar. Lalu yang kedua, kegiatan bekerja bisa dilakukan di malam hari. Ya, sekarang banyak kerja akhirnya bisa dari pagi sampai malam. Karena malam sudah ada lampu juga, sudah ada penerangan yang terang ya. Lalu selanjutnya bisa komunikasi jarak jauh. Akses informasi sangat tinggi. Dengan adanya listrik berkembang akhirnya ada handphone. Dan handphone bisa membuat kita komunikasi jarak jauh. Nah, ini sebenarnya fungsi dari handphone sebenarnya ya. Jadi handphone itu awalnya memang hanya untuk komunikasi jarak jauh. Nah, tapi seiring berkembangnya akhirnya bisa juga mengakses informasi. Nah, maka kita yang menggunakan handphone harus menggunakannya dengan baik dan benar ya. Jadi bukan buat mainan game, bukan buat apalagi kita masih belajar, bukan hanya buat game dan akhirnya lupa belajar, bukan ya. Karena pada saat utamanya ini fungsi dari HP itu hanya untuk komunikasi jarak jauh. Nah, lalu ada menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Nah, kali ini nggak perlu lagi nunggu setrika arang ya, tapi sudah bisa menggunakan setrika listrik. Lalu selanjutnya mengumpulkan warga dengan speaker. Sekarang mudah untuk mengumpulkan warga. Tidak perlu lagi pakai kentongan. Lebih terdengar pula ketika mengumpulkan warga. Hanya dengan menyalakan speaker, mengumumkan kepada warga untuk kumpul. Lalu ada menghaluskan bumbu masakan dengan blender. Ya, kalau zaman dulu mungkin semuanya akhirnya bisa tuh menggunakan cobek. Kalau sekarang mungkin agar lebih efisien, lebih praktis, banyak yang akhirnya menghaluskan bumbu masakan, terutama agar lebih halus dengan blender. Lalu ada mencuci pakaian dengan mesin cuci ya. Kalau zaman dulu mungkin sampai sekarang masih ada yang manual. Tapi ada beberapa yang sudah menggunakan mesin cuci sehingga lebih terbantu dalam pekerjaan rumahnya. Lalu ada mengambil air dengan pompa air listrik. Nah, sekarang mengambil air sudah tidak lagi, terutama air sumur ya, sudah tidak lagi dengan menimba. Hampir sudah jarang ditemukan ya, dengan masih menimba. Sekarang sudah menggunakan pompa air listrik, di mana otomatis airnya akan naik. Dan yang terakhir, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya bisa dan banyak dilakukan di malam hari. Ya, kayak pentas seni tradisional bisa kayak pertunjukan wayang, ya bisa dilakukan tidak hanya di malam hari, tidak hanya di siang hari sekarang, tapi juga bisa dilakukan di malam hari. Ya, setelah kita melihat tadi adanya perbedaan nih dari sebelum ada listrik sampai sesudah ada listrik, maka apa manfaat dari penemuan listrik? Yang pertama tentunya sebagai penerangan. Nah, tidak dapat kita pungkiri ya bahwa peranan utama listrik dalam kehidupan adalah untuk penerangan. Yang utamanya untuk penerangan di malam hari. Dengan adanya listrik, kini orang-orang tidak perlu lagi berurusan dengan kegelapan.
Jadi tidak perlu lagi gelap-gelapan. Semuanya sudah terang sekarang walaupun malam hari. Meski dulu banyak cara yang dilakukan yaitu untuk mengatasi gelap, yaitu dengan lilin ya, dengan obor ya, dengan lampu minyak. Namun tentunya dengan adanya listrik membuat semuanya menjadi lebih mudah dan keamanannya pun lebih terjamin. Kenapa keamanan lebih terjamin? Kalau dulu lampu minyak, kalau kesenggol, minyak tumpah itu juga berbahaya. Seperti itu ya. Selanjutnya sebagai sumber energi. Tentunya dengan adanya penemuan listrik, sekarang ini semakin banyak peralatan yang memanfaatkan listrik sebagai sumber energi utamanya. Bahkan nyaris seluruh peralatan dan aktivitas manusia saat ini melibatkan listrik di dalamnya. Ya, bisa dilihat ada peralatan elektronik, hampir semua peralatan elektronik menggunakan listrik. Ya, HP pun, handphone juga menggunakan listrik. Kenapa? Ketika habis harus di charger ya. Selanjutnya ada penghasil panas. Ya, pemanfaatan listrik untuk media penghasil panas kini juga semakin banyak diterapkan. Jika dulu hanya ada setrika listrik yang menghantarkan arus listrik yang melewati nikel dan elemen penghasil panas, kini semuanya semakin berkembang. Jadi tidak hanya setrika listrik saja sekarang, tetapi ada inovasi seperti penanak nasi yaitu Magicom, Magic Jar, lalu ada pengering rambut, bahkan ada kompor listrik yang telah menjadi barang umum yang digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya juga sebagai penghasil gerak. Nah, dalam penggunaan listrik pada peralatan rumah tangga, banyak yang memanfaatkan energinya untuk menghasilkan gerak. Nah, seperti contohnya pada sepeda motor, mobil, kipas angin, dan sebagainya. Penggunaan energi dari arus listrik untuk berbagai peralatan di atas yang tadi disebutkan ya, dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menimbulkan pencemaran. Terlebih untuk urusan transportasi. Nah, sekarang memang kalau yang masih bensin itu pakainya bensin ya. Kalau sekarang ada yang mobil listrik, ada yang motor listrik. Terobosan mobil listrik masih terus digalakkan untuk mengurangi penggunaan minyak bumi. Nah, kalau motor listrik sudah banyak ya. Nah, sekarang lagi berusaha diinovasi tidak hanya motor listrik saja, tetapi juga mulai mobil listrik. Selanjutnya penghasil suara. Ya, seperti yang tadi sudah disinggung ya, ketika mengumpulkan warga tidak lagi menggunakan kentongan karena sudah bisa menjadi penghasil suara listriknya, yaitu dengan mikrofon dan speaker. Ya, keduanya memang merupakan wujud yang nyata dari pemanfaatan arus listrik sebagai pengolah dan penghasil suara. Dengan menggunakan kedua perangkat tersebut, tentunya kita bisa dapat lebih jelas mendengar dan berbicara lebih keras tanpa harus mengeluarkan tenaga ekstra. Nah, ketika kita lagi ada acaranya sampai orangnya banyak, tentunya tidak perlu mengeluarkan tenaga dengan berteriak-teriak. Kita ngomong seperti biasa menggunakan mikrofon pun atau speaker pun itu dapat terdengar sampai semua peserta yang hadir. Selanjutnya sebagai pengubah data. Nah, listrik ini juga seringkali dimanfaatkan
dalam perangkat pengolah data. Ya, contohnya apa? Contohnya komputer, tablet, smartphone, dan sebagainya tentunya ya. Semua peralatan yang tadi Ibu sebutkan tentunya membutuhkan arus listrik untuk mengisi daya agar bisa menjalankan aplikasi di dalamnya. Dan ini terjadi berkat daya input dari energi listrik yang diubah kembali menjadi energi output untuk menampilkan tulisan, gambar, atau lainnya yang tertampil pada layar. Selanjutnya sebagai media pengobatan. Dengan adanya penemuan listrik ini juga, dunia pengobatan atau dunia medis semakin berkembang pesat. Pengobatan menggunakan energi listrik juga semakin banyak peminatnya, mengingat prosedurnya yang dirasa aman dan minimnya efek samping. Walaupun jika kita lihat dan kita telaah lebih jauh, memang hampir semua perangkat kedokteran yang melibatkan penggunaan energi listrik di dalamnya. Selanjutnya ada juga sebagai alat bantu olahraga. Ya, jadi pemanfaatan listrik juga tidak hanya dilirik atau tidak hanya dilihat dalam media pengobatan, tetapi juga di industri olahraga. Dengan listrik, olahraga bisa dilakukan dengan lebih optimal, tidak hanya mengandalkan usaha keras saja. Dengan bantuan tenaga listrik, banyak ya olahraga-olahraga yang ada alat-alatnya sekarang. Ya, tentunya selain dari manfaat-manfaat yang tadi Ibu sebutkan, sebagian besar manfaat dari penemuan listrik adalah memudahkan kita dalam aktivitas sehari-hari. Ya, tadi seperti mencuci menjadi lebih mudah, lalu berkomunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah. Jadi pada secara keseluruhan yaitu memudahkan aktivitas manusia sehari-hari. Lalu, apa pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia? Ya, pengaruh yang pertama yaitu terhadap ekonomi. Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan mereka, seperti pelita, obor, lampu minyak. Nah, tentunya biaya hidup mereka pada zaman dulu ketika belum ada penerangan listrik tidak mahal atau lebih hemat, tidak memakan atau tidak menggunakan banyak biaya. Walaupun demikian, tentunya pekerjaan mereka semakin sulit dikerjakan atau semakin sulit untuk diselesaikan dengan cepat karena terbatas waktunya ya. Jadi hanya siang hari saja, malam hari tidak bisa melakukan pekerjaan seperti belajar dan sebagainya. Nah, sementara setelah ditemukannya listrik atau setelah adanya listrik, biaya kehidupan kita semakin mahal karena harus membayar biaya listrik yang dipakai. Selain itu juga tentunya biaya listrik semakin lama semakin bertambah. Jadi harganya tidak sama setiap tahunnya. Tetapi pekerjaannya akan menjadi lebih mudah, lebih cepat diselesaikannya karena waktunya tidak terbatas pada siang hari saja, tetapi juga bisa dikerjakan hingga malam hari karena sudah ada penerangan atau lampu-lampu. Selanjutnya, pengaruh pada pendidikan. Sebelum ditemukannya listrik, setiap siswa hanya bisa belajar dan mengerjakan tugas di siang hari. Meskipun memang masih bisa mengerjakan tugas dan belajar pada malam hari dengan menggunakan lilin atau pelita.
Namun tentunya hal ini bisa merusak mata karena kita memaksakan untuk membaca dalam keadaan redup atau gelap, tidak terang. Sehingga belajar dan mengerjakan tugas pada zaman dulu sangat susah karena terbatas waktunya hanya di siang hari. Nah, sementara sekarang kita sudah ada listrik, sudah ada lampu. Tentunya kita bisa belajar kapanpun. Mau siang hari, mau malam hari kita bisa belajar. Karena lebih mudah ya, ada penerangan. Nah, sebagai rasa syukur kita nih, sebagai anak yang ada di zaman sekarang, adanya lampu, adanya listrik, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan belajar kita. Ya. Karena coba kita bandingkan zaman dulu. Mereka ingin belajar bersusah-susah. Mereka ingin belajar terbatas. Semuanya serba terbatas. Sementara kita sekarang ingin belajar sebenarnya bisa. Hanya saja malas. Maka sebagai rasa syukur kita nih, kita sudah dipermudah dalam belajar. Yuk kita rajin belajarnya, kita semangat belajarnya. Ya. Kita lawan kemalasan kita. Karena kita lihat kalau dibandingkan zaman dulu tentunya sangat tidak enak zaman dulu ingin belajar sampai bersusah payah. Ya, ini pengaruh listrik pada pendidikan. Selanjutnya, pengaruh pada kehidupan sosial budaya. Bisa dilihat pada gambar, di sini ada teman-teman sedang berkumpul. Zaman dulu nih, sebelum ada listrik, sebelum berkembangnya handphone, sebelum gadget ada. Nah, mereka tentunya berkomunikasi dengan berbicara secara langsung ketika ngumpul, berbicara, berkomunikasi, ngobrol ya. Berinteraksi kalau jarak jauh menggunakan surat. Tentunya akan ada komunikasi di antara mereka ketika mereka sedang berkumpul. Namun seiring dengan adanya listrik, lalu teknologinya berkembang, diciptakannya gadget, maka kehidupan sosial manusia semuanya semakin berubah. Orang-orang lebih terbiasa menggunakan gadget mereka untuk berkomunikasi dibandingkan dengan ngobrol secara langsung dalam pertemuan dengan temannya. Nah, jadi seperti pada gambar, walaupun mereka duduk bareng-bareng, berkumpul bersama, tapi mereka semuanya pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Sehingga mereka di sini mulai melupakan kebersamaan. Nah, inilah pengaruh pada kehidupan sosialnya. Jadi lebih ke gadgetnya daripada ke kebersamaannya. Ya. Selanjutnya, pengaruh pada budaya. Sebelum ditemukannya listrik, orang-orang menggunakan obor, pelita, lilin, lampu minyak sebagai penerang pada malam hari di rumah mereka. Namun tentunya membuat orang-orang yang melakukan aktivitas saat malam hari menjadi lebih sulit. Nah, budayanya pun berubah ketika listrik ada, ketika penerangan ada, ketika ada lampu. Orang-orang menjadi lebih mudah untuk melakukan aktivitas saat malam hari. Terlihat ya, ketika zaman dulu, orang-orang ketika sudah gelap, semuanya di rumah. Karena jalanannya gelap, redup, lampunya tidak terang. Jadi lebih aman di rumah. Budayanya berubah semenjak ada lampu. Orang-orang masih ada yang keluar malam-malam, berani keluar malam-malam karena merasa sudah ada lampu, jadi tidak apa-apa gitu ya. Ini jadi pengaruh kebudayanya ada. Selanjutnya pengaruh pada hiburan.
sebelum ditemukannya listrik, sebelum ditemukannya gadget, HP, laptop, PlayStation. Anak-anak itu kalau mau bermain, kalau mau menghibur dirinya, bermain berkumpul bersama dengan teman-teman, biasanya akan bermain dengan permainan buatan mereka sendiri. Atau mungkin permainan tradisional. Sehingga mereka akhirnya lebih merasakan kebersamaan. Karena mereka bisa bermain bersama teman-teman mereka. Seperti yang terlihat pada gambar. Di sini ada anak-anak berkumpul bersama bermain gundu. Lalu ada anak-anak kecil nih bermain jingkrak-jingkrak ya ini. Lompat-lompat pada kotak-kotak ini. Ya. Ini zaman dulu mereka berkumpul buat bermain bersama. Tetapi setelah ada listrik, setelah terciptanya gadget, video games, anak-anak akhirnya jarang berinteraksi, jarang ngobrol, jarang bermain bersama, karena mereka lebih suka apa? Lebih suka bermain dengan handphonenya. Apalagi ketika sekarang ada games, mereka akhirnya lebih suka cenderung dengan gamesnya. Dan akhirnya aktivitasnya juga hanya seputaran HP. Inilah dia pengaruh pada hiburan. Tentunya masih banyak pengaruh-pengaruh lain yang bisa kalian temukan dan bisa kalian cari pada referensi-referensi bacaan lainnya. Demikian pembahasan pemaparan materi dari Ibu hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan tentunya Ibu sekali lagi mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk membaca banyak-banyak buku terkait materi hari ini yang akan menambah wawasan kalian. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah subscribe. Dan untuk kalian yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari Ibu. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.